Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat PLT Kepala SMP Muhammadiyah Ngemplak Bapak Abidin Fuadi Nugroho MSI. Yang terhormat PLH Kepala SMP Muhammadiyah Ngemplak Ibu Sri Fajarwati Aminah SPD. Yang terhormat penceramah kita pada hari ini Ustadz Widodo SAG MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf dan karyawan SMP Muhammadiyah Ngemplak. Yang saya hormati wali murid SMP Muhammadiyah Ngemplak. Yang saya sayangi dan banggakan peserta didik SMP Muhammadiyah Ngemplak dan pemirsa Semuba TV dimanapun berada dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini kita semua dapat menyaksikan bersama pengajian memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah yang diselenggarakan di studio Semuba TV SMP Muhammadiyah Ngemplak. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya sepanjang masa. Semoga kita semua termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya serta mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Pemirsa Semuba TV yang berbahagia, perkenankanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan serangkaian acara pengajian memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini. Yang pertama pembukaan, dua acara inti pengajian dan doa, yang terakhir penutup. Pemirsa Semuba TV yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa dan dengan harapan semoga acara pada hari ini dapat diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah acara kita buka bersama dengan membaca bacaan tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tasmiyah acara ini dapat berjalan dengan lancar. Pemirsa Semuba TV yang berbahagia, berikutnya marilah kita simak bersama pengajian Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Widodo SAG MSI dan nanti sekaligus berkenan untuk memimpin doa bersama. Pemirsa Semuba TV yang berbahagia, Ustadz Widodo SAG MSI, Majelis Tablik PDM Sleman dan penyuluh fungsional agama Islam Kemenak Sleman. Nama lengkap Widodo SAG MSI, tempat tanggal lahir Magelang 12 Juli 1975. Alamat Sambirembe, Candi Binangun, Pakem, Sleman. Kepada Ustadz Widodo SAG MSI dengan segala hormat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina
innahu huwas sami'ul basir. Para pemirsa Smuba TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama menyanjungkan rasa syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan rahmat hidayahnya dan segala pertolongannya, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama hadir di majelis ini untuk kita mengenang sejarah yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tersanjungkan atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga, para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikut-pengikutnya termasuk kita semua. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya besok di hari yaumil qiyamah. Para pemirsa Smuba TV yang dirahmati Allah, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan, yang tepatnya pada bulan Rajab, ini yang perlu kita ketahui adalah tentang bulan Rajab terlebih dahulu. Bulan Rajab adalah bulan yang masuk kategori Ashhurul Hurum, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surat At-Taubah ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas suhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ila akhirih. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala atau pada waktu Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan tersebut, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan Allah, yang termasuk bulan-bulan haram. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam sabdanya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, zamanu qad istadaraka hayatihi yauma khalaqas samawati wal ard. Setahun atau satu masa atau zaman atau waktu itu berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian sanatusna asara sahron, kata Nabi, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan tersebut kemudian Nabi melanjutkan dalam sabdanya, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut, kata Nabi, dijelaskan dalam hadis tersebut, salah satun mutawaliyatun, ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian warajabul mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, dan bulan Rajab mudhar, maksudnya bulan Rajab yang diyakini oleh kaum mudhar, yang mana kaum mudhar itu sangat memuliakan dan menghormati bulan Rajab, yaitu antara bulan Jumadal Akhir dan bulan Sya'ban. Para pemirsa Smuba TV yang dirahmati Allah, kita kembali kepada Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya adalah bulan Rajab. Maka kita mestinya harus mengenal nama-nama bulan tersebut. Jangan sampai kita kaum muslimin kok tidak mengenal bulan-bulan sebagaimana di dalam hadis Nabi tersebut. Maka kita harus memperkenalkan kita kepada masyarakat, ya, khususnya mungkin para bapak ibu guru memperkenalkan kepada murid-muridnya, yaitu ada bulan-bulan yang harus kita pahami, ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, kemudian Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini harus dipahami. Sehingga ketika menyampaikan tentang ayat ini, maka kita bisa mengetahui 4 bulan yang dimaksud tadi adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan kemudian Rajab. Ya, kalau orang Jawa nyebutnya bukan Rajab tapi Rejab itu. Kalau Muharram orang Jawa nyebutkan bukan Muharram tapi Suro, karena mengambil pada tanggal 10-nya
yaitu puasa Asyura. Orang Jawa kalau nyebut Asyura nggak bisa, maka sebutnya suro gitu pada tanggal 10. Nah, kemudian Zulqa'dah, orang Jawa lebih nyebutnya adalah dengan Zulkaidah, Zulkaidah begitu. Nah, kalau Zulhijjah itu orang Jawa lebih nyebutnya dengan bodo besar itu. Nah, sekarang kembali ke Rajab. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Allah mengkhususkan 4 bulan tersebut sebagaimana bulan-bulan yang haram atau bulan yang dianggap suci atau disucikan, yang mana diantaranya adalah kaum muslimin tidak boleh pada saat itu melakukan peperangan di bulan yang diharamkan oleh Allah, kecuali kalau dia diganggu, dizalimi, boleh. Nah, kemudian wabil khusus di bulan Rajab ini, maka bulan Rajab bulan yang disucikan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, barang siapa yang beramal soleh di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat-lipat. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang bermaksiat di bulan Rajab, maka Allah taala akan memberikan itu tadi, balasan dosanya juga berlipat-lipat. Oleh karena itu, bulan Rajab itu mestinya harus kita jaga betul, karena bulan di mana adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita harus memahami itu. Yang selanjutnya, ada peristiwa yang luar biasa di bulan Rajab, yaitu peristiwa yang kita kenal semua dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram kemudian sampai Masjidil Aqsa. Kemudian proses perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa adalah di waktu malam hari. Kemudian dalam firman tersebut artinya, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia Allah taala maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini Quran surat Al-Isra ayat 1. Nah, tetapi para pemirsa TV Ismuba TV Semuba TV yang dirahmati Allah, yang perlu dipahami, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan, sebenarnya Nabi sedang mengalami suatu peristiwa yang luar biasa, yaitu beliau baginda Rasul ini ditinggal wafat oleh paman tercinta, yaitu Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini beliau mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 40 tahun, sejak Nabi usia 8 tahun sampai Nabi berusia yaitu 48 tahun. Ya, ini Abu Thalib ini terkenal orang yang selalu melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu menjaganya dari gangguan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Ketika hibitan yang luar biasa, maka Abu Thalib menjaganya. Bahkan ketika Abu Thalib itu kemudian sakit, ya sakitnya bertambah parah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian mendekati Abu Thalib agar Abu Thalib ya mau bersyahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya amikul la ilaha illallah. Namun ketika itu Abu Thalib, di samping Abu Thalib juga ada Abu Jahal. Kemudian Abu Jahal memperingatkan, hai Thalib, jangan, apakah kamu meninggalkan keyakinanmu? Begitu. Nah, kayaknya Abu Thalib menoleh ke Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya amikul la ilaha illallah. Kemudian Abu Thalib menoleh ke Abu Jahal itu. Nah, akhirnya Abu Thalib mengatakan, wahai Muhammad, sudahlah, saya biar tetap dalam keyakinanku. Akhirnya baginda Rasul menangis. Menangis kenapa? Karena Abu Thalib sampai beliau akhir hayatnya tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian turun ayat surat Al-Qasas ayat 56. Innaka latahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mayasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah yang berhak memberikan petunjuk yang orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian sampai Abu Thalib wafat, Nabi sangat sedih sekali.
Selang beberapa, ada pendapat mengatakan 3 hari, ada mengatakan berapa bulan, kemudian istri Rasulullah SAW, istri yang paling dicintai yaitu Khadijah binti Khuwailid pada usia ke-65 tahun beliau wafat. Maka kesedihan Nabi luar biasa. Maka pada saat itu dikatakan dengan Amul Husni, yaitu tahun kesedihan. Nah kemudian Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril ya mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari dengan bawa kendaraan buruk, kemudian diisrakan. Nah peristiwa Isra terjadi pada malam hari ya, dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kemudian setelah di Masjidil Aqsa, kemudian beliau Rasulullah SAW sholat bersama dengan para nabi dan para rasul pada saat itu. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha melalui langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai langit ketujuh. Nah itu. Nah, inilah para pemirsa Semuba TV yang dirahmati Allah ya, sebagai pengantar tentang kegiatan tentang apa namanya Isra Mi'raj ini. Ya, ini. Nah, kemudian yang perlu diketahui ada dalam ayat tersebut disebutkan asra bi abdihi. Artinya bahwa Allah itu membuka kesempatan kepada setiap manusia untuk mencapai derajat kemuliaan, karena seluruh manusia adalah sama-sama bisa menjadi hamba Allah, dan sama-sama semua manusia adalah sama-sama sebagai hamba Allah, dan sama-sama insya Allah punya kesempatan untuk meraih kemuliaan. Maka kalau kita memahami Isra, perjalanan yang sifatnya mendatar, itu perjalanan yang menjelaskan kepada kita semua bahwa kita hidup ini juga bisa harus membangun kesolehan sosial. Kita hidup bermasyarakat, kita bersinggungan, maka kita harus bagaimana membangun sejarah hidup yang baik. Nah, kalau sejarah hidup yang baik ini sudah terbangun, sebagaimana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah, waj'alli lisanan sidqin fil akhirin, gitu kan. Ya Allah, jadikanlah untukku diriku ini ya Allah ya. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau jadikan aku sebagai buah tutur panutan yang baik. Nah, artinya bahwa Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah agar setelah beliau wafat dikenang dengan kebaikannya. Maka ketika kita memahami Isra, perjalanan yang mendatar, kita membangun sejarah hidup yang baik, maka kita harus bercita-cita bahwa hidup kita ini paling tidak menjadi panutan, menjadi buah tutur yang baik bagi orang-orang setelah diri kita. Nah, kemudian ini, kemudian Mi'raj itu perjalanan vertikal. Karena perjalanan vertikal menuju langit ke Sidratul Muntaha ini adalah mengingatkan kepada kita bahwa kita ini sebagai hamba Allah harus selalu memupuk diri prestasi kita. Ya, prestasi, ya, cita-cita yang tinggi, dan jadilah hamba Allah yang pandai bersyukur dengan kedekatan kepada Allah Ta'ala, ya, artinya selalu menyibukkan diri dengan perbaikan diri, misalnya dengan zikirnya, dengan doanya, dengan puasa sunnahnya, dengan sholat sunnahnya, ya, sholat 5 waktunya dikerjakan secara berjamaah, ketekunan ibadah, kesolehan dari konteks keagamaan, dari solehan spiritual ini dibangun. Nah, kalau muatan spiritualnya sudah kuat, kemudian apa, perjalanan vertikal artinya kehidupan sosialnya bagus. Nah, ada orang mengatakan ya, ada husnul ibadah, ibadahnya bagus ya, kemudian husnul sirah, sejarah hidupnya bagus, maka kelak dia akan mendapatkan yaitu predikat husnul khotimah. Akhirnya insya Allah dia mendapatkan akhir yang baik, sejarah yang baik, dikenang kebaikannya, insya Allah demikian itu. Nah, yang selanjutnya yang perlu kita pahami lagi, perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha, kemudian Nabi bersama dengan malaikat Jibril masuk ke langit pertama. Malaikat Jibril kemudian menyampaikan, ketuk pintu, tek, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya, kata orang di dalamnya. Kemudian, saya Jibril bersama dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dibukakan pintu. Ternyata yang membuka pintu adalah Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Nabi Adam menyapa baginda Rasul, wahai anak soleh, wahai anakku, gitu. Nah, kemudian setelah ngomong secukupnya, bincang secukupnya, kemudian naik ke langit kedua. Nah, ketuk pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Jibril bersama dengan Muhammad Rasulullah. Nah, kemudian dibukakan pintu oleh Nabi Yahya dan Nabi
Isa. Nah, langit ketiga ketuk pintu, ucapkan salam, ya ucap salam, ketuk pintu, kemudian dibukakan pintunya oleh siapa? Oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian setelah bincang-bincang secukupnya, naik lagi ke langit yang keempat, kemudian ketuk pintu, ucapkan salam, bukakan pintu oleh Nabi Idris alaihissalam. Kemudian pada langit yang kelima dibukakan pintu oleh Nabi, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Kemudian pada langit yang keenam dibukakan pintu oleh Nabi Musa alaihissalam, dan pada terakhir langit ketujuh dibukakan pintu oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini kisahnya. Kemudian Nabi sampai naik ke langit sab ketujuh, dan setelah itu Nabi sendiri naik ke Sidratil Muntaha, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam kisah itu tidak bertemu secara langsung, melihat langsung, tetapi tertutup oleh mega. Dan Allah taala menyampaikan wahyu secara langsung kepada baginda Rasul, yaitu salat 50 waktu. Dan kemudian setelah turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ditanya oleh Nabi Musa, "Hai Muhammad, mendapat perintah apa dari Tuhanmu?" Maka baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan mendapatkan wahyu salat 50 waktu. Nah, demikian, ini mungkin pengantar. Mungkin barangkali nanti ada hal yang perlu ditanyakan biar kita lebih mudah dipahami. Ya, terima kasih kepada Ustadz Widodo yang telah memberikan pengantar. Ini saya mau bertanya ya Pak nggih, bahwa untuk peringatan Isra Mi'raj itu kejadian-kejadian yang dilihat Rasulullah SAW pada saat Isra Mi'raj itu seperti apa? Iya, memang banyak hal yang kita dapatkan dalam beberapa buku-buku sirah ya, buku-buku sejarah ya, baik di sumbernya dari beberapa kitab tafsir dan sebagainya. Mungkin sedikit kita nukilkan ya beberapa yang kita dapatkan ya. Maka kejadian-kejadian yang dilihat oleh baginda Rasul Muhammad SAW itu, pada saat itu ketika itu Nabi SAW pernah mencium bau harum ya, mencium bau harum yang luar biasa pada saat itu. Kemudian beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, ini bau harum itu dari mana?" gitu. Kemudian Jibril menjawab, "Ini adalah bau harum ini dari makamnya keluarga Masitoh ya. Masitoh dan keluarganya." Nah, yang perlu kita ketahui, siapa sih Masitoh itu? Ya, Masitoh itu dalam sebuah kisah beliau adalah tukang sisirnya ya. Tukang sisirnya keluarga Fir'aun pada saat itu. Ya, dalam kisah yang pernah saya dengar dari para kiai dulu gitu ya, kita ketemu itu, dia belum mengatakan ketika sisirnya jatuh kemudian dia mengucapkan innalillah gitu. Nah, kedengaran kalimat itu kemudian marah itu, si Fir'aun marah. Kemudian Masitoh akhirnya dia disiksa bersama dengan keluarganya, itu dimasukkan di dalam kalau sekarang istilahnya ada wajan besar ya, di situ ada air mendidih, maka keluarganya satu persatu dimasukkan di situ, termasuk juga di Masitoh itu sendiri. Nah, inilah yang kemudian karena mempertahankan imannya kepada Allah, meskipun ia dan anaknya dimasukkan ke dalam air yang mendidih, tetapi tetap teguh imannya. Nah, inilah kemudian balasan dari Allah Subhanahu wa taala, imbalannya adalah dengan bau yang sangat harum. Nah, kalau bau yang sangat harum seperti itu, maka otomatis dia menjadi penghuni surga. Nah, kalau kita mencermati tentang kisah-kisah masa lalu, begitu luar biasa ya, luar biasa mereka mempertahankan iman ya, mempertahankan iman sampai kemudian ya, artinya jiwa raga nyawa itu dipertaruhkan untuk mempertahankan iman ini. Nah, mestinya ini diteladani bagi kita semua ya, khususnya kepada para pendidik dan juga kepada anak didik juga ditanamkan ini. Seperti halnya ketika Indonesia mau pada saat itu dalam masa penjajahan itu, pada masa penjajahan, para pejuang kemudian para pahlawan itu luar biasa, dia mempertaruhkan jiwa raga untuk apa? Untuk kemerdekaan, dia mati rela. Nah, ini apalagi Muhammadiyah yang usianya sekarang sudah 100 berapa ya, 110 atau 100 berapa, ini kan sudah berkontribusi besar kepada negara ini. Kalau kita cari para pahlawan dari Muhammadiyah luar biasa, bahkan tokoh luar biasa. Nah, ini artinya
ketika kita mendengar, ketika membaca kisah tentang Masih toh, mestinya ini terus mengalir dalam diri kita, karena Muhammadiyah adalah pergerakan dan perjuangan untuk kemakmuran negeri kita Indonesia yang tercinta. Nah, kemudian yang kedua, kemudian Rasulullah mendapati orang-orang yang tengah sedang memecahkan kepala sendiri dengan batu, gitu ya, batu kepala prak, gitu. Ya, batu kepala prak, kepalanya pecah, kemudian pulih kembali, kemudian hantam lagi, prak, pecah, gitu ya. Kemudian berubah utuh kembali. Itu berkali-kali terus begitu, berkali-kali terus. Kemudian ketika bertanya kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, itu apa? Itu gambaran apa?" Kemudian malaikat Jibril mengatakan, itulah gambaran bagi orang-orang yang kepalanya terasa berat. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat fardu. Masya Allah. Jadi orang-orang yang kepalanya terasa berat untuk melaksanakan sholat fardu, nah seperti itu nasibnya nanti di akhirat. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Maka kalau kita belajar sejarah, tidak hanya sekedar hanya memahami dokumentasi secara yang tertulis saja ya, bukan hanya sekedar dokumen iya enggak paham. Tapi kalau kita memahami bagaimana ada roh apa di situ dari sisi sejarah kejadian yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan membangkitkan semangat itu. Maka dalam beberapa diskusi, seseorang itu kalau tidak paham sejarah ya nanti akhirnya hidupnya nggak terarah itu. Nah, maka kalau memahami sejarah kejadian dan kemudian dipahami betul, kemudian diresapi, maka akan merubah sikap perilakunya di situ. Nah, ini gambaran orang-orang yang malas mengerjakan sholat, itu kepalanya kemudian dihantam dengan batu sampai hancur. Masya Allah. Nah, ini makanya pada masa Rasulullah SAW dulu ada seorang budak ya, ada seorang budak yang karena keimanannya, karena dia beriman kepada Allah Ta'ala ya, kemudian disiksa oleh majikannya, yaitu Bilal bin Rabah. Disiksa, diseret, bahkan tanah-tanah bebatuan begitu diseret, kemudian dia ditaruh di batu yang besar, yang lebar, di tengah-tengah siang terik matahari yang panas begitu, taruh di situ, masih ditindih batu, padahal batunya panas, di batu, tapi dia masih bangkit, ahad begitu. Luar biasa keimanan Bilal bin Rabah, luar biasa. Dia bilang ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Nah, kemudian kalau kita bandingkan sekarang ini kita tidak ditindih batu, justru kita nindihin bantal gitu ya. Kita tidur nindihin bantal. Tapi kenapa berat untuk mengangkat kepala kita untuk melaksanakan sholat subuh ya itu, atau yang lain itu. Makanya kalau kesadaran kita sudah tumbuh, begitu ada panggilan adzan, Allahu Akbar, kemudian kepala bangkit, semangat. Nah ini, nah oleh karena itu ini pelajaran penting juga bagi kita semuanya ya, agar ya dengan kejadian-kejadian ini menjadikan kita ini semangat lagi untuk ya jangan sampai terjadi seperti yang disaksikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Kemudian berikutnya lagi, Rasulullah SAW juga mendapati beberapa orang yang sedang digembalakan atau digiring ya, laksana sekawanan unta dan domba tanpa busana. Masya Allah. Nah, mereka adalah orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat hartanya. Jadi orang yang ya, kalau orang Jawa mengatakan orang yang ini ya bakhil, medit ya itu. Kalau orang Jawa medit ya, orang bakhil itu. Nah, karena dia bakhil, tidak mau berzakat itu, maka besok di hari yaumil kiamat dia akan dimiskinkan oleh Allah, digiring tanpa busana, seperti unta, seperti sapi, seperti kambing itu tanpa busana digiring begitu. Masya Allah. Nah, inilah menyadarkan bagi orang-orang yang berharta agar mau bersedekah, mau berzakat. Kenapa? Zakat, sedekah itu adalah mensejahterakan dan membangun stabilitas sosial. Nah, ini. Kemudian Rasulullah juga menyaksikan ada orang yang kemudian sedang menggunting lidahnya ya, menggunting lidah dan bibirnya dengan menggunakan gunting besi. Di setiap kali digunting pulih kembali, gunting pulih kembali dengan gunting besi. Masya Allah. Padahal dia teriak menangis luar biasa. Nah, kemudian tanya kepada malaikat Jibril, Jibril itu dia siapa gitu. Nah, kemudian mereka adalah termasuk umat yang pandai mengatakan apa yang tidak mereka lakukan. Masya Allah. Nah, ini kita hati-hati. Jadi apapun yang kita ucapkan, mari kemudian kita berusaha untuk mengingat, mencatat ya. Jangan sampai jadi orang yang nyun sewu. Ada istilah orang Jawa mengatakan
gajah kok diblangkoni iso kucur ora iso nglakoni gitu ya. Ada kemudian pisang awoh pakel ngomong gampang ling nglakoni angel yang seperti itu. Nah ini karena jelas di dalam ayat Quran ini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Begitu Ibu ya. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya tentang kejadian yang dilihat Rasulullah, sangat banyak, dan terima kasih sudah menjelaskan secara detail. Untuk hasil Isra Mi'raj itu seperti apa nih? Oh iya, para pemirsa Semua TV yang dirahmati Allah, jadi luar biasa. Jadi kalau kita berbicara tentang Isra Mi'raj, maka proses perjalanan kemudian kita tahu apa hasilnya. Nah ini hasil dari peristiwa Isra Mi'raj adalah Nabi SAW pada awalnya itu Nabi itu diperintah untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Nah, namun pada saat itu Nabi menerima perintah tersebut dengan ridho, dengan legowo. Ya, tidak apa-apa, dapat 50 waktu karena ini perintah Allah. Nabi namun samina wa ta'na begitu. Jadi Nabi tidak pernah kok 50 waktu ya Allah, ini kan banyak banget. Enggak, Nabi samina wa ata'na. Nabi SAW seperti itu. Nah, namun pada saat itu ketika beliau melewati langit ke-6, nah, langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian Nabi SAW ditanya oleh Nabi Musa, ya Muhammad SAW, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Nah, kemudian baginda Rasul Muhammad SAW menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, aku diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Artinya sholat 50 waktu sehari dan sehari semalam. Nah, kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, umatmu takkan mampu. Kata Nabi Musa, umatmu takkan mampu. Kenapa? Kata Nabi Musa, melakukan 50 waktu sholat setiap hari itu bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israelnya itu pernah melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam, dan itu tidak mampu. Nah, padahal umat Musa alaihissalam adalah umatnya orangnya gagah-gagah, perkasa, kuat, usianya panjang. Nah ini, ya mungkin Nabi Musa tahu kalau umat Muhammad di akhir zaman itu adalah ringkih-ringkih, ya ringkih, ya. Mohon maaf kalau kita lihat sekarang ini kan, kalau ada pengajian itu diundang ngaji datang, begitu datang itu kelihatannya gagah gitu. Tapi kalau sudah duduk cari tembok, lendetan, selonjor gitu, ngantuk, ndungklu, ya banyak seperti itu. Nah, kayak gitu-gitu kalau suruh sholat 50 waktu, boro-boro 50 waktu, sholat 11 rakaat, itu kalau yang dibaca ayat yang banyak misalnya sabbih isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa, itu sudah diomeli dari belakang. Wah, kalau ciri-ciri imam kayak itu mesti lama gitu. Cari yang bacanya pendek-pendek, ya begitu. Pengennya pendek-pendek, pengen cepat rampung. Nah, apalagi kalau 50 waktu. Nah ini. Nah, karena melihat umat Muhammad di akhir zaman, kata Nabi Musa, barangkali karena umatnya yang ringkih, ya maka mungkin inilah Nabi Muhammad SAW kemudian diperintah Nabi Muhammad diminta oleh Nabi Musa alaihissalam untuk minta keringanan, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapatkan keringanan tidak sampai 50 waktu. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha rahman dan rahim, yang sangat menyayangi hambanya dan sangat perhatian kepada umat Muhammad SAW, akhirnya perintah sholat yang semula 50 waktu menjadi 5 waktu. Nah ini perintah sholat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Isra ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki samsi wa ghasaqil laili wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana mashuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, ada yang menafsirkan begini, dirikanlah sholat kalau matahari telah bergeser sedikit, itu waktu duhur. Kemudian kalau bayang-bayang kita sudah melebihi panjang bayangan aslinya, ya sholat waktu masuk waktu asar.
Kemudian kalau matahari sudah tenggelam awal malam, wa ghasaqil lail awal malam, itu masuk sholat maghrib. Kemudian di waktu malam sholat isya. Kemudian wa Qur'an al-fajri, bahasa dalam Quran al-fajri ada yang menafsirkan itu adalah sholat perintah sholat subuh. Innal Qur'an al-fajri kana masyhuda, dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah maka akan disaksikan oleh para malaikat. Nah, ini perintah sholat dalam sehari semalam. Nah, kemudian kenapa sholat itu kok penting sekali? Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj itu mendapatkan perintah sholat 5 waktu, dan itu disampaikan secara langsung, tidak melalui perantaran malaikat Jibril. Kenapa? Karena pentingnya sholat. Seberapa pentingnya sholat? Ya karena sholat itulah yang membedakan antara hamba dan Tuhannya. Karena hamba diperintah untuk beribadah, hamba diperintah untuk mengabdi, hamba diperintah untuk menyembah. Menyembah kepada siapa? Menyembah kepada Tuhannya yang menguasai alam semesta, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah dengan sholat itulah membedakan antara hamba dengan sang pencipta. Sebagaimana dalam Quran surat Toha ayat 14. Di sana tegaskan, innani annallaha, innani sesungguhnya aku, annallah adalah Allah Ta'ala. Nah, ini pada saat itu Nabi Allah Ta'ala itu sedang berdialog menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, innani annallaha, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan yang pantas disembah melainkan hanya aku, Allah. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan dalam firman tersebut, fa'budni, maka sembahlah aku. Ya, kemudian Nabi Musa bertanya, bagaimana caranya ya Allah untuk menyembah kepadamu? Wa aqimis sholah li zikri, maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, ini. Nah, sehingga Nabi Muhammad SAW diperintah sholat, maka nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan sholat. Dari Nabi Adam alaihissalam kemudian sampai Nabi Muhammad, semua diperintah untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, berarti sholat adalah suatu perintah yang luar biasa, yang sangat penting, karena amal ibadah sholat ini adalah amal ibadah yang menjadikan garansi, menjadikan jaminan utama seseorang itu masuk surga atau tidak. Maka ada yang mengatakan as-sholatu miftahul jannah, sholat itu sebagai kunci masuk surga. Awalu ma yuhassabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah, pertama kali amal yang akan dihisab, akan diteliti, akan ditanya oleh Allah Ta'ala besok di hari yaumil kiamat pada waktu hisab nanti, yaitu adalah sholat. Wa in saluhat saluhat sairu amali, wa in fasadat sairu amali. Kalau sholatnya bagus maka amalan lain dianggap bagus, tapi kalau sholatnya kurang bagus maka amalan lain pun tidak bisa menyempurnakan kekurangan sholat tersebut. Nah, inilah pentingnya sholat. Nah, oleh karena itu yang dipahami adalah nanti ya mestinya sholat itu bukan sekedar kita sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi sholat harus menjadikan sebagai kebutuhan hidup kita, kebutuhan kita untuk bertemu dengan Allah. Nah, ini jadi ketika seseorang itu sholat, maka sholat itu sedang butuh kepada Allah. Allah mengingatkan, maka aqimis shalah dzikri, karena sholat untuk mengingatku. Allah mengingatkan waktu sholat itu dalam sehari semalam 5 kali dengan panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Maka orang-orang yang beriman akan tergerak hatinya, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebutkan asma Allah, hatinya bergetar. Kalau disebutkan asma Allah, hatinya bergetar. Itu ketika azan dibunyi, azan dikumandangkan, maka hati orang yang beriman bergetar. Sudah masuk waktunya sholat. Orang beriman akan menjadikan patokan utama waktu adalah sholat. Kalau dia bekerja, maka bekerjanya adalah untuk mengisi waktu luang sebelum datangnya waktu sholat. Yang diutamakan waktu sholat. Kalau diutamakan waktu sholat, insya Allah sholatnya tepat waktu, pekerjaannya beres. Tetapi kalau yang diutamakan adalah dunia, maka waktu sholat akan dikesampingkan itu. Nah, maka setiap manusia ketika dikumandangkan adzan, kalau ada hati, ada iman di dalam hatinya, maka akan bergetar, sadar, oh ini waktu sholat. Kesempatan untuk apa? Untuk memohon, mendekat kepada Allah Ta'ala, menyampaikan berbagai macam persoalan-persoalan dalam hidupnya, agar Allah Ta'ala memberikan solusi.
Nah, jadi sholat sebagai sarana kita untuk berdialog, memohon kepada Allah. Maka seorang ulama mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya menghadapnya Allah, menghadapnya manusia, hamba kepada Allah. Maka sholat sedang berdialog. Ini di dalam sholat isinya doa. Nah ini, maka ketika sholat ini betul-betul kita menyampaikan kepada Allah, menyampaikan keluhan dalam hati kita, dalam pikiran kita, semua persoalan hidup kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Maka ketika sholat itu kan habis takbir Allahu Akbar, kemudian baca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masriqi wal maghrib. Ya, artinya Allahumma ya Allah ba'id baini, semoga engkau ya Allah menjauhkan diriku dan kesalahan-kesalahanku. Semoga engkau menjauhkan antara diriku dan kesalahanku, sebagaimana ketika engkau menjauhkan dunia timur dan dunia barat. Masya Allah, ini permohonan kita agar apa? Kita ini dijauhkan dari berbagai macam kesalahan. Maka Allah Ta'ala itu menerima, menunggu hambanya dalam sehari semalam itu 5 kali. 5 kali Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya dalam sehari semalam. 5 kali ditunggu: Isya, subuh, duhur, asar, maghrib. Terus begitu setiap hari. Luar biasa. Kurang maha apa Allah itu? Kurang maha apa Allah itu? Allah itu maha pemurah, maha pengampun. Allah akan mengijabai. Sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, mayad'uni fa'astajib lakum, barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabai. Mayas'aluni fa'utiyahu, barang siapa yang meminta kepada aku akan aku beri. Mayastaghfiruni, barang siapa yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Ini loh pentingnya sholat. Sehingga sekali lagi Allah menunggu hamba dalam sehari semalam 5 waktu ditunggu untuk diampuni dosanya, diijabai dosanya, kemudian diberi permintaannya dan diselesaikan segala persoalan-persoalannya. Begitu. Jadi sholat ini sangat penting begitu. Ya, terima kasih. Untuk menjaga kekhusyukan dalam sholat itu gimana Ustadz? Pernah kan Rasulullah pernah melihat ada orang itu yang sangat cepat sekali mengerjakan sholat itu, bagaimana caranya untuk menjaga kekhusyukan dalam sholat tersebut? Wih, subhanallah ya. Ya, ini maka memang perlu kita perlu kita ini mempelajari bagaimana kita bisa sholat dengan khusyuk ya. Karena Rasulullah SAW pernah suatu ketika bersabda, sabda Rasul itu isinya doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon ya berlindung kepadamu min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat ya. Kemudian wa min qalbin la yakhsha', dan hati yang tidak pernah khusyuk. Nah ini di persoalannya di situ, hati yang tidak pernah khusyuk. Kenapa hati itu nggak pernah khusyuk? Kalau orang ditanya, kenapa sih kamu nggak khusyuk sholatnya? Ya karena kan diganggu setan. Ya memang iya, setan memang tugas setan itu menggoda, mengganggu, agar seseorang itu tidak menjadi khusyuk kan begitu. Nah, contoh ini kita dari awal. Ketika azan berkumandang, orang-orang yang beriman ketika mendengarkan azan dia bersyukur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, karena aku diberi waktu. Waktu apa? Diberi waktu untuk apa? Untuk bertobat kepadamu, untuk berdoa kepadamu, untuk bermesraan denganmu, untuk menyampaikan persoalan-persoalanku, kesempatanku yang mulia ini ya Allah, kesempatan luar biasa ya Allah, terima kasih ya Allah. Ini orang yang beriman ketika mendengarkan azan. Walaupun setan itu kalau mendengar azan takut, lari terbirit-birit. Dalam hadis Nabi dikatakan sampai takutnya setan itu larinya sampai ke bentut-bentut, kata orang Jawa itu. Ya sabur itu. Larinya terbirit-birit setan. Kalau mendengarkan azan dia lari sejauh-jauhnya, sekencang-kencangnya sampai dia tidak mendengar suara azan tersebut. Ini setan. Tetapi ketika azan itu sudah selesai, setan datang lagi. Mendatangi siapa? Mendatangi orang-orang yang tadi mendengar azan tadi, dengan meniupkan mantra-mantranya gitu. Mantranya begini, nanti dulu, sebentar lagi, nanti dulu, sebentar lagi, nanti dulu gitu. Masya Allah.
nanti dulu sebentar lagi, nanti dulu sebentar lagi, nanti dulu. Dan seperti itu. Nah akhirnya apa? Orang ketika mendengar adzan kemudian menunda-nunda, ya, menunda-nunda waktu, kemudian ya tidak segera melaksanakan sholat. Nah itu. Nah, apa hubungannya dengan khusyuk? Gitu. Begitu iqamat, setan lari lagi. Selesai iqamat, datang lagi. Nah, orang tadi yang semula harusnya begitu adzan selesai persiapan wudu, ya, persiapan untuk isbagul wudu, menyempurnakan wudu, kemudian berpakaian yang rapi, laksanakan sholat 2 rakaat, ya, untuk sholat syukril wudu, ya. Sholat syukril wudu itu sholat untuk setelah selesai wudu kemudian sholat 2 rakaat itu agar Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Nah kemudian setelah itu datang ke masjid. Nah keluar dari rumah dia berdoa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Nah kemudian setelah itu keluar kaki kiri, kaki kanan dulu, ya, baru ke kiri. Nah kemudian sambil perjalanan menuju masjid, ya, kemudian dia berdoa di dalam doa yang panjang, ya, Allahumma ja'al fi qalbi nuron wa fi lisani nuron wa fi sam'i nuron, ya, wa min fauqi nuron wa min tahti nuron, Allahumma ja'al, ya, min khalfi nuron. Nah, itu kemudian dia ada yang berdoa lagi, Allahumma atini nuron. Nah, ini ada yang Allahumma ja'al fi qalbi nuron, ada begitu. Nah, ini doa untuk menuju ke masjid. Nah kemudian setelah sampai di masjid kemudian dia berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian masuk masjid, laksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian laksanakan juga sholat 2 rakaat sebelum iqamah, ya. Kemudian banyak sambil menunggu iqamah berzikir, berdoa kepada Allah. Nah kemudian habis itu dia melaksanakan sholat berjamaah. Nah dengan seperti itu maka sholatnya akan khusyuk. Kenapa sholat tidak khusyuk? Karena seseorang tidak pernah mempersiapkan diri untuk menyambut panggilan Allah tersebut dengan sungguh-sungguh, sehingga memberikan peluang setan. Maka tadi ketika iqamah setan datang lagi, kemudian orang karena tidak mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah salat dengan sebaik-baiknya, maka begitu takbir Allahu Akbar, setan membisikkan dalam telinganya, udkur kada, ya, mengingatkan semula yang tidak ingat jadi ingat, kemudian mengacaukan hafalan, mengacaukan bacaannya, sampai orang yang digoda oleh setan tersebut sholatnya tidak khusyuk, kemudian lupa jumlah rakaatnya dan sebagainya. Nah ini, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk. Nah, orang yang khusyuk adalah orang yang betul-betul ketika sholat itu penuh dengan kesadaran. Maka setiap saat orang akan diganggu oleh setan, namanya setan khonzab. Itu setan yang spesial mengganggu orang yang sedang sholat. Nah ini, maka kekhusyukan harus dijaga dari awal, ya, dari awal. Bagaimana? Dari proses persiapan. Maka perintah berwudu ketika orang mau sholat berjamaah di masjid adalah orang berwudu itu bukan wudunya di masjid, tapi di rumah, berpakaian rapi dan sebagainya. Nah begitu. Nah mungkin begitu, ya, atau langkah-langkah khusyuk begitu. Ya, untuk langkah-langkah untuk meraih kekhusyukan dalam ibadah sholat yang secara umum itu seperti apa? Oh iya, ya, baik, luar biasa. Jadi ini memang banyak persoalan yang secara umum, ya. Artinya memang untuk menjadi sholat khusyuk itu tidak mudah. Orang bisa sholat khusyuk itu karena dikehendaki oleh Allah. Dan ciri orang yang sholatnya khusyuk adalah orang nampak dalam kesehariannya dia sibuk untuk beramal soleh, sibuk melakukan perbaikan diri dan sibuk melakukan kebaikan. Nah nanti bisa dengan cerna itu, sibuk melakukan perbaikan dan sibuk melakukan kebaikan. Seolah-olah bahasanya sama tapi beda. Jadi ini gambaran orang-orang yang sholatnya khusyuk. Nah, bagaimana langkah-langkah agar kita ini sholatnya khusyuk? Nah, yang pertama menyadari fungsi dan pentingnya sholat. Kenapa orang tidak pernah khusyuk? Karena tidak pernah menyadari tentang fungsi dan pentingnya sholat. Tadi di awal saya sampaikan bahwa fungsi sholat adalah untuk kita ini memohon kepada Allah, ya, menyampaikan persoalan-persoalan kita kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita solusi dari berbagai macam persoalan.
Nah ini. Kemudian agar kita semakin dekat kepada Allah dan agar hidup kita ini menjadi tentram kan gitu. Nah, kemudian kalau seseorang sudah menyadari tentang fungsi dan pentingnya sholat ini, maka tidak ada lagi yang namanya sholat kok merasa menjadi beban. Maka tidak ada lagi yang namanya sholat kok terus pengen cepat selesai. Nah, kenapa? Karena sudah menyadari betul ini fungsi dan pentingnya sholat, maka dia akan ingin bermesraan, akan ingin menyampaikan segala sesuatunya kepada Allah, akan menumpahkan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui untaian-untaian doa di dalam sholat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mesra kepada Allah Ta'ala, maka sholatnya sampai kakinya bengkak-bengkak, sampai ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang sudah dijamin surga, engkau adalah orang yang sudah diampuni dosa-dosa masa lalu dan dosa yang akan datang, kenapa engkau masih melakukan seperti ini semua sampai kakimu bengkak-bengkak seperti ini? Maka Rasulullah mengatakan, apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur gitu. Luar biasa. Jadi kalau seseorang sudah menyadari tentang fungsi dan pentingnya sholat, maka sholat akan menjadi sebuah kebutuhan ya, yang kebutuhan itu akan berakibat baik bagi dirinya sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Ini. Jadi sholat menjadi sebuah kebutuhan. Karena sholat jadi kebutuhan, maka akan menjadikan waktu sholat adalah waktu yang utama, waktu patokan utama, dan akan selalu mementingkan dan terus akan mengkondisikan setiap harinya bisa melaksanakan sholat dengan baik. Ini yang pertama. Yang kedua, konsentrasi. Konsentrasi, yakni mengosongkan dari hal-hal yang mengganggu dan mencampuri konsentrasi ketika sholat. Tadi saya sampaikan di awal, ketika mendengar azan dia menjawab azan dengan baik, habis itu persiapan sholat dengan isbagul wudhu, itu menyempurnakan wudhu, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, kemudian keluar rumah dengan berdoa, kemudian masuk masjid berdoa dan menjaga adab-adabnya di masjid, kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah sambil menunggu iqamat, kemudian banyak berdoa berzikir, dan dia tidak meluangkan waktu untuk membicarakan atau mengobrol suatu kaitannya dengan di luar sholat gitu. Nah, maka begitu mendengar iqamat dia berdiri sholat berjamaah, maka dia akan konsentrasi sholat akan terjaga di situ, sehingga tidak tercampur oleh sesuatu yang ada sebelum sholat. Nah ini. Nah, kenapa sholat tidak bisa khusyuk? Kenapa tidak bisa konsen? Karena memang sebelum sholat sudah ngobrol duluan, sudah ngobrol macam-macam urusan ini itu dan sebagainya. Nah, waktu wudhu aja kadang nggak wudhu sambil ngobrol gitu. Mau sholat ngobrol dulu, nggak pernah laksanakan sholat tahiyatul masjid atau berdoa, tapi ngobrol dulu. Nah, kadang sholat waktunya sudah mepet, mementingkan urusan dunia, maka kadang kesibukan dunia itulah yang kemudian menjejali pikiran kita, otak kita, hati kita, sehingga sholatnya ya orangnya sholat takbir Allahu Akbar, badannya di masjid ya gitu, tapi pikirannya kemana-mana. Nah, seperti orang tidur di rumah tapi mimpinya sampai Jakarta gitu, seperti itu. Nah ini konsentrasi penting. Yang ketiga, orang yang sholatnya khusyuk ketika seorang itu mengetahui arti lafal doa yang dilafadzkan ketika sholat, atau bahasa istilahnya tafahum lil ma'nal kalam. Jadi paham terhadap doa yang disampaikan, yang diucapkan ya, misalnya dari takbir, doa iftitah, kemudian baca al-fatihahnya, kemudian ayatnya, maka beda. Seorang imam ya, imamnya sholat, kemudian ayat Quran yang dibaca itu dia sudah dibaca sebelumnya dan kemudian sudah dipahami maknanya, dengan dia yang membaca tapi tidak memahami maknanya berbeda, ruhnya berbeda ya. Misalnya baca ayat yang terkait dengan orang harus sabar ya, misalnya ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Nah, kalau ayat itu dibaca di dalam sholat dan sebelumnya sudah dipahami maknanya, misalnya wahai orang-orang yang beriman, nah ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, ya, hai orang-orang yang beriman ya, jadikanlah sabar dan sholat ya, sebagai sarana untuk mohon pertolongan Allah.
karena Allah akan memberikan kemenangan, pertolongan kepada orang-orang yang sabar misalnya. Nah, ketika maknanya sudah dibaca, sudah dipahami betul, waktu dia sholat baca itu, maka akan terasa lebih nikmat, lebih nyaman begitu. Nah, inilah pentingnya ketika sholat itu paham makna doa. Misalnya ketika doa ruku, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, maha suci Allah, subhanaka Allahumma, maha suci Allah, ya Allah ya Tuhan kami, ya. Subhanaka Allahumma rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, wa bihamdika, dengan memuji engkau ya Allah, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, misalnya gitu. Nah, dia memahami maknanya, maka sholatnya akan semakin tambah nikmat, tambah khusyuk begitu. Nah, kemudian yang keempat, penghormatan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena setiap gerakan salat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah itu maha agung, Allah itu maha besar, dan kita ini kecil, kita ini ringkih di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya. Kalau Allah tidak berikan kekuatan kepada kita, maka kita tidak akan bisa berdiri, bangkit, berjalan apa manapun. Semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Kemudian yang terakhir adalah orang yang sholat bisa khusyuk kalau dia mengingat mati. Nah, kalau ingat mati, ini sholat terakhir. Misalnya sholat subuh, hari ini sholat duhur terakhir. Kenapa? Tanggal 1 Maret 2022 ini hanya terjadi sekali ini. Besok 1 Maret sudah beda tahunnya gitu. Nah, jadi kalau seorang ingat mati, maka sholat ini yang terakhir kali, maka dia akan khusyuk. Maka betul yang tadi ditanyakan di awal, ketika Nabi SAW melihat orang yang sholatnya cepat sekali, kemudian orang itu datang menemui Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Nabi, kembali kamu sholat, karena kamu belum sholat. Irji fasolli fa innaka lam tusolli, karena kamu belum sholat. Ini. Jadi orang yang sholatnya cepat itu tentu dia tidak akan bisa khusyuk. Demikian. Baik, terima kasih kepada Ustadz Widodo yang telah memberikan tausiah pada acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Untuk yang selanjutnya mohon untuk Ustadz Widodo untuk berkenan untuk memimpin doa. Baik, mari semuanya para pemirsa Semoga TV yang dirahmati Allah, dan juga Bapak Ibu guru, Bapak kepala sekolah, Ibu kepala sekolah yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama mohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan kita akan dipertemukan dengan bulan Ramadan, bulan suci yang kita tunggu-tunggu, dan mudah-mudahan sekolah SMP Muhammadiyah Banjarjo ini ya selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan juga para guru, siswa-siswa diberikan sehat semuanya. Mari kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa tabi'in ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda syakirin hamdan na'imin hamda yuwafi ni'amahu majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal anwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wahdina subulas salam
ونجنا من الظلمات إلى النور اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Widodo SAG MSI yang telah memberikan tausiah dan memimpin doa. Semoga pengajian Isra Mi'raj ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga TV yang berbahagia dengan usainya pengajian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maka usailah pula acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah acara pengajian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada hari ini kita tutup dengan membaca bacaan tahmid, dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.